Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Negosiasi, santai, tapi serius. Marc Marquez, bayar sesukamu, ke Ducati. Setelah sekian lama jadi headline para penggemar MotoGP, negosiasi rahasia Marc Marquez dan Ducati akhirnya terungkap ke publik, dan isinya? Bukan main. Sederhana, tapi penuh strategi dan mental jawara yang bikin tim pabrikan merah makin terpikat. Ketika Ducati, lewat manajer umum Gigi Dall'Igna, menanyakan nominal gaji yang diinginkan Marc, sang juara tak lantas bicara angka besar atau syarat ekstra. Dengan senyum tipis, dia menjawab kalem. Bayar saja sesuai kemampuan kalian. Kata-kata ini menjadikan Ducati terpukau bukan hanya oleh kemampuan balapnya, tapi juga mental pria yang tak menjadikan uang sebagai prioritas utama melainkan kemenangan di atas trek. Jawaban lugas dan low profile ini menggambarkan dua hal. Pertama, rasa percaya diri luar biasa. Kedua, strategi negosiasi yang berani, menyerahkan inisiatif penawaran sepenuhnya ke Ducati. Media Eropa dan laporan Sporty Salaries menyebut bahwa paket kontrak Marc bisa mencapai 12 juta euro per tahun, atau sekitar 210 miliar rupiah dengan bonus termasuk. Angka ini jauh melampaui gaji Pecco Bagnaia, yang hanya sekitar 7 juta euro. Tapi inti dari sikap, terserah kalian, menunjukkan sesuatu yang lebih dalam. Marc menegaskan, baginya kemenangan lebih utama dibanding nominal kontrak. Dengan mental seperti itu, jelas Ducati mendapatkan lebih dari sekadar rider papan atas. Mereka mendapatkan ikon yang benar-benar ingin menang. Sejak menggenggam bintang Ducati Lenovo, Marc membuktikan dirinya bukan isapan jempol. Dari 10 seri awal MotoGP 2025, ia telah menang 6 balapan utama dan 9 dari 10 sprint race statistik yang nyaris sempurna. Fakta ini makin menegaskan, investasi besar Ducati bukan sekadar modal bualan. Marc hadir sebagai ancaman nyata, bahkan buat runner-up musim lalu, Pecco Bagnaia. Dan statistika inilah yang membuat deal negosiasi makin terasa logis, bukan spekulasi. Tak hanya Marc yang jadi sorotan. Alex Marquez, adik kandung Marc juga ikut masuk radar. Gosip yang beredar membicarakan kemungkinan Alex digeser masuk ke line-up utama Ducati, menggantikan posisi Pecco atau pembalap lain yang performanya menurun. Ducati disebut-sebut siap memberi ruang pada Alex, tapi tentu untuk itu ia wajib membuktikan. Apakah ia cukup tajam untuk bersaing di panggung MotoGP? Dan apakah familial chemistry antara kedua bersaudara bisa sebuah aset, atau malah bumerang? Sebagai sosok kunci dalam negosiasi ini, Gigi Dall'Igna layak mendapat sorotan. Tak hanya sebagai manajer tim, Dall'Igna harus memainkan skenario cermat menyeimbangkan harga, hasil balap, dan chemistry tim. Keputusan untuk mengutamakan Marc bukan hanya soal teknik, tapi juga soal citra. Ducati ingin rider penuh determinasi, mental juara, dan daya tarik global. Marc memenuhi semua tapi mahal. Itulah sebabnya Dall'Igna harus lihai menetapkan syarat dan memberi fasilitas yang sepadan, tanpa membuat biaya gaji menjadi bubuhan tenggelam. Sekalipun datangkan bintang, bukan berarti perjalanan bebas hambatan. Ducati harus menjamin motor V4-nya kompatibel dengan gaya balap agresif ala Marc yang sejauh ini cukup adaptif, dibuktikan dengan hasil positif. Lalu ada mekanik dan kru tim yang harus sinkron dengan ritme Marc. Strategi pit stop, setup ban, pendekatan sprint versus race utama, semuanya mesti dioptimalkan agar potensi Marc bisa benar-benar maksimal. Memasukkan Marc ke Ducati juga membawa isu lain, ego dan status. Dia adalah legenda, juara bertahan banyak kali, punya fanbase global. Pecco sendiri akan menghadapi tekanan bukan hanya dari Marc secara langsung, tetapi juga dari ekspektasi tim untuk membuktikan kalau ia masih pantas di Ducati. Membentuk skenario harmonis antar dua juara itu tantangan buat Ducati. Gigi Dall'Igna mesti mengelola ego, menetapkan target realistis, dan mencegah konflik yang bisa muncul bila ambisi Marc dan Pecco saling bertabrakan. Sementara itu, Ducati bantu kendalikan insting liar Marc Marquez. Marc Marquez merasa beruntung bergabung dengan Ducati yang membuat ambisinya bisa lebih terkontrol dalam balapan. Keberhasilan Marc Marquez untuk menjadi juara dunia berulang kali dan menuju ke-9 di semua kelas MotoGP tidak terlepas dari mentalitas juaranya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa Marquez tidak mau berkompromi dengan hasil sedang-sedang saja kendati motornya bukan yang terbaik di lintasan. Musim ini, kemenangan telah menjadi sesuatu yang normal bagi Marquez.
Sensasi kuat di atas Desmose di EP25 makin membuatnya digadang-gadang akan meledak menjelang seri balap ke-11 MotoGP Jerman 2025. Sachsenring yang menjadi arena lomba telah menjadi sirkuit yang paling sering dimenangi pembalap dengan 6 gelar juara dunia di kelas utama. Rekor 11 kemenangan beruntun dengan 8 di kelas MotoGP pada 2010 hingga 2021 telah menjadi bukti bahwa sirkuit anti-clockwise tersebut memang menonjolkan kedikdayaan Marquez. Setelah kemenangan di EP Belanda beberapa pekan lalu, Marquez sudah sangat siap untuk kembali mengoleksi kemenangan menuju MotoGP Jerman 2025. Di Sachsenring, saya akan berusaha menyerang, kata Marc Marquez seperti dikutip Bola Sport dari Paddock. Saya akan mengambil 37 poin, ucapnya merujuk poin maksimal yang bisa diraih jika memenangi sprint dan balapan utama dalam satu akhir pekan. Namun saya harus memahami jika ada pembalap lain yang lebih cepat, ya maka mereka akan lebih cepat, tandasnya menjaga ekspektasi. Kepiawaian Marquez menjinakkan Desmose di EP25 patut diacungi jempol mengingat para rider lain dengan motor yang sama malah merana. Rekan setimnya, Francesco Bagnaia, dan Fabio Di Giannantonio, Pertamina Enduro VR46, tidak secemerlang Marquez hingga kewalahan untuk sekadar finish 3 besar. Lebih dari itu, ada sesuatu hal non-teknis yang ternyata membuat Marquez jauh lebih merasa kuat ketika disenjatai motor pabrikan Borgo Panigale. Pembalap berusia 32 tahun itu menerima dukungan moral dan sejumlah saran berharga yang membuat dirinya tetap terkendali. Marquez menyadari bahwa gaya balapannya begitu agresif. Namun bersama Ducati, dia mampu mengelolanya dengan lebih bijak sehingga tidak banyak melakukan kesalahan. Saya senang untuk diri saya sendiri dan untuk Ducati, kata Marquez. Mereka membantu saya mengendalikan diri saya sendiri dan insting saya. Saya berusaha tidak mengulang kesalahan-kesalahan yang sama. Kelihatannya kami sedikit mengubah keseimbangan motornya. Tim ini banyak membantu saya dan saya merasa lebih nyaman baik pada lap pertama maupun lap terakhir, balapan. Musim ini Marquez memang bukannya tanpa celah kendati mengoleksi 15 kemenangan, sprint dan race, serta raihan 3 podium dari 20 balapan yang sudah berjalan. Pada balapan EP Americas yang berlangsung di sirkuit, kiri, lainnya, kota, misalnya. Marquez malah terjatuh setelah sudah meninggalkan lawan-lawannya. Pun demikian saat balapan EP Inggris, Marquez hampir saja gigit jari karena terjatuh dari posisi pertama. Beruntung bagi dia, balapan diulang. Ditambah kecelakaan lain yang dialami pada balapan EP Spanyol, Marquez menghadapi zona kritis pada beberapa lap pertama. Kini lebih tenang di awal untuk menekan kemudian, Marquez mengukuhkan posisi di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 307 poin. Pundi-pundi poinnya sangat jauh dari para rival termasuk pesaing terdekat yang juga adik sendiri Alex Marquez, Gresini, yang terpaut 68 poin. Kami bahkan belum sampai paruh musim. Masih banyak seri yang belum dijalani, katanya soal mengunci gelar juara dunia ke-9. Namun kami harus mulai sedikit mengendalikannya, kata Marquez. Sementara itu, Alex Marquez belum tentu tampil di MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez menang mudah. Alex Marquez belum tentu tampil di MotoGP Jerman 2025. Akankah ini memberi keuntungan untuk Marc Marquez hingga menang mudah? Diketahui, Alex jadi rival berat Marc Marquez di MotoGP 2025. Tetapi kini, pembalap Gresini Ducati itu masih dalam proses pemulihan cedera. Alex Marquez belum bisa dipastikan tampil di MotoGP Jerman 2025. Gresini Ducati sedang mengupayakan pemulihan cedera pembalap asal Spanyol tersebut. Alex Marquez mengalami akhir pekan yang buruk di seri balapan MotoGP Belanda 2025. Pembalap berusia 29 tahun itu terjatuh setelah bersenggolan dengan Pedro Acosta, Red Bull KTM, di sirkuit Assen, Belanda. Akibat kecelakaan itu, Alex mengalami patah tulang metacarpal tangan kiri dan gagal finish. Biasanya, cedera tangan kiri tidak terlalu berdampak pada pembalap karena bagian itu tidak bertanggung jawab untuk mengaktifkan gas dan rem. Namun, balapan di sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman akan sangat berdampak pada cedera Alex mengingat sirkuit itu banyak tikungan ke kiri. Situasi ini membuat Alex harus terlebih dahulu diperiksa sebelum dipastikan bisa tampil di Jerman. Gresini Ducati telah mengonfirmasi bahwa Alex Marquez akan mencoba membalap di MotoGP Jerman akhir pekan ini, tulis laporan Crash. Alex Marquez akan pergi ke Sachsenring untuk menjalani tes medis pada hari Kamis, Gresini Racing telah mengonfirmasi. Setelah itu akan ditentukan apakah pembalap Spanyol itu akan dapat membalap di sesi FP1, latihan bebas pertama, hari Jumat. Sambung laporan tersebut. Adapun, seri balapan MotoGP Jerman akan berlangsung di sirkuit Sachsenring,
Hohenstein-Ernstthal, Jerman pada 11-13 Juli 2025 mendatang. Balapan itu tentu akan sangat krusial bagi Alex Marquez. Pasalnya, Alex harus mencetak poin jika ingin terus bersaing dalam perebutan gelar juara. Apalagi, adik Marc Marquez, Ducati Lenovo, itu kehilangan poin di Belanda. Saat ini, Alex berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 239 poin. Dia tertinggal 68 angka dari Marc yang memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025. Sementara, Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, terus mengejar Alex dengan perolehan 181 poin di posisi ketiga klasemen.